Allah semua yang hadir pada malam hari ini berbahagia. Karena apa? Karena kita akan bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang insya Allah akan banyak barokah, yang insya Allah akan banyak manfaatnya dari majelis ilmu yang kita hadiri pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan waktu luang, sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama. Semoga Allah ridhoi kajian pada malam hari ini. Tak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang selalu bersolawat untuk baginda Nabi merupakan pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Junandi Fahri, di sini selaku MC yang akan memandu kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk ayah bunda abang kakak sekalian, sebelum kajiannya kita mulai, saya mengingatkan untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk dapat mengaktifkan kameranya sebagai eh, bentuk adab kita kepada pemateri, dan juga saat pemateri menyampaikan materinya mohon untuk tidak menaktifkan audionya, khawatir akan ada suara-suara yang mengganggu jalannya kajian pada malam hari ini. Langsung saja marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan surah Al-Fatihah tadi memberikan manfaat dan juga melancarkan kajian kita pada malam hari ini insyaallah. Baik ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan menyampaikan materi pada kajian pada malam hari ini. Insya Allah yang akan menyampaikan materi pada kajian kita malam hari ini yaitu guru kita, Ustadz Ihsan Septiadi SPDI. Nah, beliau merupakan pengasuh dari Masjid Al-Arab Mulia dan juga pengasuh dari pondok pesantren online yaitu jadihafizquran.com, tempat di mana menghafal Al-Quran hanya dari rumah saja secara online ataupun daring. Dan juga beliau merupakan pengasuh dari gerakan yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, ayah bunda abang kakak sekalian, yaitu gerakan sedekahsubuh.com yang uh, banyak dari ayah bunda abang kakak hadir pada kajian malam hari ini mengikuti program tersebut. Nah, jadi program tersebut merupakan sebuah inisiasi dari kami untuk mengajak orang-orang mulai memulai subuhnya dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan amalan yang bermanfaat. Salah satunya dengan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah dapat menghindarkan diri kita dari bala. Dan sedekah subuh merupakan waktu di mana kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Seperti itu, ayah bunda, abang kakak sekalian. Alhamdulillah sudah bergabung pemateri kita yang akan mengisi kajian malam hari ini, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap Ustadz menyampaikan materi malam hari ini? Insya Allah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan secara bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suara saya jelas ya.
Jelas Jelas, Ustaz. suara saya. Oke. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ada Bunda Maimunah dari Ya, Indramayu. ya. Sehat Bunda. Alhamdulillah. Ada Bapak Indra. Bapak Indra dari mana nih? Ada Bunda Rusmini, Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Dwi. Ya. Wah, Masya Allah. Ada Bang Sudin dari Makassar. Ada Bapak Inyong, Bapak Supriyadi, dan semuanya yang hadir. Selamat malam. Semoga selalu dikurahkan keberlimpahan, keberkahan, kesehatan, Amin. rezeki yang banyak. Allah Amin. jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Septiadi. Biasa dipanggil Uis ya, Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, jadi malam hari ini kita mungkin nggak lama karena materinya juga sebenarnya sudah kita share di grup. Ya. Saya ingin sesuai dengan janji tadi pagi ya kita bilang kita akan mengkaji dan membahas doa-doa yang membuat kita bisa Allah izinkan lunas dari masalah, terutama masalah dunia perhutangan. Nah, gitu ya. Jadi saya mau nanya dulu nih di sini pada punya hutang berapa juta? Hah? Ada berapa juta yang punya hutang di sini? 25 juta. 25 juta, Masya Allah. Hutang apa itu? Bang riba. Hutang riba. Oke. Yang lain ada hutang berapa juta lagi? Boleh tulis di kolom komentar. Ustaz, hutang saya sekian juta. Saya sebelum itu pada usia 23 tahun ingin bercerita sedikit ya. Saya tuh punya hutang sebanyak 50 juta. Tahun 2000, usia saya waktu itu 23 tahun atau 10 tahun yang lalu. Sekarang saya usianya 33 tahun, sudah menikah, saya punya anak, ada 3 orang anak hari ini, dan Alhamdulillah sudah waktu itu kita punya hutang kurang lebih 5 tahun baru lunas. Jadi setahun tuh kayak nyicil 10 juta, 10 juta gitu. Nah, ada doa-doa yang bisa abang kata ayah bunda dawamkan gitu ya. Yang mana wasilah doa-doa ini nanti akan menjadi percepatan dalam penyelesaian amanah. Saya nyebutnya amanah ya, bukan hutang. Saya Ya. disclaimer dulu bahwa di sini malam ini kita akan mengkaji tentang hutang, ya utang piutang. Nah, atau doa-doa. Nah, saya sudah mengumpulkan doa-doanya dan sudah dicatat oleh tim saya, bahkan kita sudah kirimkan juga ke grup WhatsApp. Doa yang pertama, mari kita mulai saja. Doa yang pertama, apa di situ? Allahumma qini bihalalika an haramika wa qini bifadlika aman siwaka. Apa artinya? Ah, yaitu ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan ketergantungan selain padamu. Doa ini abang kata sekalian adalah doa yang dari semua doa ya nanti dari semua doa yang malam ini akan kita bahas ini salah satu doa yang paling saya senang. Pertama dia singkat, pendek, sangat jelas ya. Allahumma qini bihalalika ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal ya, an haramika wa abni dan ya Allah kayakanlah aku di fadlika dengan karuniamu ya Allah min haitsu la yahtasib. Jadi kekayaan dari Allah itu datangnya dari segala macam arah. Aman siwaka dan buat aku ya Allah hanya bergantung kepadamu saja, tidak bergantung kepada bank, tidak bergantung kepada liku, tidak bergantung kepada kredit, tidak bergantung kepada hal-hal yang lain itu. Buat aku ya Allah cukup hanya bergantung kepadamu. Nah, tapi tolong ini dicatat abang kakak ibu bunda sekalian. Surah ke-15 ayat ke-99. Nanti akan membedakan percepatan dalam doa-doa ini bisa terijabah atau tidak adalah bagaimana keyakinan abang kakak sekalian.
Kalau abang kakak yakin seyakin-yakinnya dengan membaca doa ini, maka Allah akan datangkan pertolongan min haitsu la yahtasib, datangkan pertolongan dari segala macam arah, datangkan pertolongan dari setiap kejadian begitu, maka itu akan datang. Ya, catat ya. Saya percaya dan saya diajarkan bahwa keajaiban itu adalah milik mereka yang percaya. Ya, saya ulangi ya, catat ya. Keajaiban itu milik mereka yang percaya. Nah, catat. Kalau antum percaya bahwa keajaiban itu ada, keajaiban di Sultan itu ada, maka doa ini akan menjadi wasilah mudahnya datang keajaiban di hidup antum. Apa doa yang tadi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akmini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, buat aku cukup dengan yang halal darimu ya Allah. Dan jadikan aku kaya dengan apa? Karuniamu ya Allah. Dan jadikan aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Nah, begitu. Ya, udah hafal belum? Doa yang pertama. Ya, kalau mau lunas hutang, hafalkan doa itu. Allah maqini bihalalika an haramika wa qini bi fadlika amman siwaka. Oke. Doa yang kedua, silakan Bang Nandi atau A Najwan untuk nge-share doa yang kedua. Coba oke, doa yang kedua. Ini doa juga yang menjadi wirid di pagi hari. Doa ini tuh tercatat di dalam Al-Ma'surat. Apa bunyinya? Nanti slide-nya tolong di-up lagi dalam grup GSS Bang Nandi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Lihat artinya Abang Kakak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kefikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang. Antum perhatikan ya kalimatnya ya. Ini kalau saya kaji, ini bisa panjang. Ini saya akan kaji. Kalaupun nanti doa-doa yang lain tidak terkaji itu nggak apa-apa. Ada kalimat yang sangat penting di dalam kajian doa ini. Antum perhatikan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kebingungan, wal hazan, dan kesedihan. Kebingungan itu adalah kita tuh nggak tahu mau ngerjain apa, dan kesedihan itu adalah di saat kita kehilangan banyak hal. Kehilangan saldo, misalnya yang saldonya 5 juta jadi minus sekian puluh juta, jadi punya hutang gitu ya. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajaz itu apa? Ketidakberdayaan, al-ajaz itu ketidakmampuan, al-ajaz itu ketidakbisaan, wal kasal dan kemalasan. Nah, kemudian wa'udzubika jubni wal bukhl. Dan ya Allah, hindarkan aku dari apa? Ketakutan dan kepikiran. Takut, juben itu lebih ke tepatnya pengecut, ya. Juben itu apa? Pengecut. Wal bukhl dan kepikiran. Nah, Abang Kakak, antum coba catat ya. Ada enam penyakit di sini. Pertama, minal hammi wal hazan. Kebingungan. Kedua, kesedihan. Kemudian yang ketiga, minal ajzi wal kasal. Minal ajzi itu kelemahan, kemalasan. Dan yang kelimanya, ketakutan. Keenamnya, kepikiran. Saya ulangi ya. Kita berlindung dari 6 sifat yang tidak baik. Pertama, sifat kebingungan. Kedua, kesedihan. Ketiga, sifat kelemahan. Keempat, kemalasan. Kelima, ketakutan atau pengecut. Keenam, kepikiran. Yang kalau orang keluar dari 6 sifat ini, maka dia akan terbebas dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Kebayang ya? Nah, doa ini adalah doa yang membuat kita itu bisa bergerak maju, punya pikiran yang maju, punya kreativitas. Doa-doa yang membuat kita itu Allah berikan banyak ilmu, banyak ilham, banyak kesempatan, banyak peluang, bahkan banyak uang yang datang. Karena orang yang bergerak pasti ya, dia mendatangkan sesuatu yang baik. Ketika dia mau berusaha, kadang-kadang Allah tuh tidak melihat hasilnya, tapi Allah mau melihat ikhtiarnya. Dia siap belajar sebagaimana antum abang kakak yang belajar malam hari ini datang hadir siap belajar. Nah, setidaknya kalaupun antum punya hutang,
Tapi dengan hadir pada kajian malam ini, itu antum terhindar dari sifat kemalasan. Dan orang yang terhindar dari sifat kemalasan adalah orang yang insya Allah terhindar dari lilitan hutang dan dari tekanan orang-orang. Itu doa yang kedua. Dan doa ini kapan didawamkan? Didawamkan pagi dan sore. Ya, setiap pagi dan sore antum dawamkan. Pas pagi hari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu pagi. Nanti sore hari gitu lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pagi dan petang. Antum pakai doa ini. Kalau doa yang pertama tadi yang Allah maksini di halal kita haram kita waktu di kita aman siwaka, itu doa dibaca setiap sholat 5 waktu atau setiap antum pada sholat pas sujud terakhir antum boleh baca doa, pas tahiyat antum boleh baca doa, atau pas selesai salam antum boleh baca doa. Allah maksini di halal kita haram kita waktu di kita aman siwaka. Minta kecukupan dari Allah SWT. Minta kekayaan dari Allah SWT. Oke? Nah, yang selanjutnya doa yang ketiga ya. Nah, ini ada doanya. Nanti antum tinggal hafalkan saja. Saya nggak mau berpanjang lebar karena materi itu akan kita kasihkan nanti. Selanjutnya doanya lagi kita akan tunjukkan berapa doa-doa. Kenapa kok banyak banget doa hutang? Karena mungkin Allah juga tahu bahwa akan banyak yang susah di masa depan. Maka Allah kasih doa ini sebagai pelindung. Ya, doa-doa ini sebagai pelindung sebelum dan setelah kejadian. Kalau sebelum kejadian kita sudah berdoa, kita terbebas dari hutang. Kalau sudah kejadian, kita berharap semoga kita juga lunas hutangnya dengan cara-cara Allah. Selanjutnya, doa yang keempat. Ini doa yang ketiga ya. Saya nggak baca. Nanti antum silakan dihafalkan. Nah, ini juga ada doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dilanda hutang itu dilanda musibah ya. Maka pertama kali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya ya Allah, kami ini milik Engkau ya Allah. Silakan kembali kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, karuniakan padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Nah, ini doa yang menenangkan ya. Kita lanjut lagi doanya. Kita akan agak percepat karena nanti ada poin penting yang saya sampaikan di ujung. Yang ini lebih hebat dari semua doa-doa yang akan kita hafalkan. Lanjutkan saja lagi doanya. Ya, ini Allahumma raddini bi qadaika wa barik fi ma qudra hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ya, doa artinya ada di situ. Selanjutnya lagi ya. Nah, ini juga sama doa untuk memperoleh kemudahan dan itu juga ada kalimat bebas hutang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad daini wal fakri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, hutang dan kefakiran. Aku mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam dan aku memohon perlindungan dari fitnah dajjal. Ini juga doa yang bisa terbaca ya. Tapi saya tadi paling senang tuh di doa dua awal. Yang Allah makfini bihalal kana haram minta waktu bi fadlika aman siwaka dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, saya tuh senang di doa itu. Kalau ada dua doa yang ingin saya rekomendasi kepada antum, baca dua doa itu setiap hari. Siap nggak kira-kira? Ya. Selanjutnya, ada doa apa lagi? Wah, sudah ya. Nah, silakan kirim nanti. Tapi sebelum kita tutup kajian malam hari ini, ada 34 orang. Ini amalan pamungkas. Boleh nggak saya kasih tahu ke antum? Ada yang mau tahu nggak? Amalan pamungkas supaya bebas hutang. Dan ini pengalaman kami. Kami pernah punya hutang. Dan Alhamdulillah, dengan amalan pamungkas terakhir kali, Allah izinkan, Kak, apa? Allah izinkan kami bisa bebas dari hutang. Ada amalan pamungkas dan tidak tercatat amalan pamungkas ini. Dan saya ingin sampaikan Pak Antum pada malam hari ini. Kalau Antum izinkan, saya mau nanya dulu, boleh nggak saya sampaikan amalan pamungkas ya? Mau nggak? Mau banget Ustazi. Masya Allah. Mau? Saya kasih amalan pamungkas ya. Bunda Teka. Rusmini, hati-hati. Malam-malam kayak lagi ngejahit. Allah. Nih, bismillah ya. Kalau Antum mau amalan pamungkasnya. Doa tadi itu
adalah doa harian antum. Itu doa. Tapi ada amalan pamungkas bagi mereka yang mau lunas hutang. Dan ini banyak dialamin oleh kawan-kawan kami. Dan semuanya Allah izinkan lunas hutangnya. Apa amalan pamungkasnya? Yang terakhir adalah, dan ini Zakah itu. feel free, boleh antum mau ikuti atau tidak. Tapi kalau saya boleh mengajak, harus mengikuti. Tapi kalaupun nggak mau, nggak apa-apa. Ya, cukup antum baca doa yang dua tadi yang di awal yang saya rekomendasikan. Tapi kalau antum mau lebih dahsyat, pakai amalan pamungkas. Apa amalan pamungkasnya apa? Jadilah penghafal Quran. Jadilah pembaca Quran. Jadilah orang yang bersahabat, berteman dengan Quran. Bahkan di saat antum tak bisa baca Quran, antum pastikan Quran itu dibawa kemana-mana. Kami punya Quran kecil seperti ini. Ini bisa masuk ke saku. Nah, setidaknya, kalaupun kita nggak baca Quran, kita simpan Quran di dada kita. Setiap saat kita bisa pegang Al-Quran di dadaku. Dan nggak tahu abang kakak, saya punya guru, dia punya hutang 6,8 miliar, kerjanya setiap malam, dia nggak punya duit untuk bayar hutang, tapi dia bisa baca Quran. Setiap malam dia baca Quran 3 juz, ya. Dan Allah izinkan 6,8 miliar itu lunas dalam waktu 6 bulan. Dari mana caranya? Min haitsu la yahtasib. Dari berbagai macam cara. Allah datangkan peluang, Allah datangkan orang baik, Allah datangkan uh, bisnis yang ternyata dari bisnis itu ketika dijalankan itu membuat dia punya uang dan bisa bayar hutang. Nah, baca Quran. Kemudian saya ya pernah punya hutang yang saya ceritain 50 juta. Itu gimana cara saya melunaskannya? Masuk pondok pesantren. 3 bulan saya masuk pondok pesantren, hafal Quran, Allah izinkan hutang saya lunas. Gimana caranya? Hutang itu kan ada 3 cara ya untuk kita bayar, untuk kita selesaikan. Satu, dibayar, kita yang bayar hutang. Kedua, dibayarkan orang lain. Yang ketiga, diikhlaskan hutangnya. Oke, ada 3 ya cara lunas hutang ya. Satu, kita bayar, ya tetap kita bayar. Nggak mungkin kita nggak bayar ya. Kalaupun kita nggak bayar, yang kedua, dibayarkan orang lain. Yang ketiga, pas kita mau bayar, orangnya bilang, udah nggak usah bayar, sudah diikhlaskan. Nah, maka saya tuh punya pengalaman, 3 bulan, hutang tuh lunas. Ya, hutang yang bila lagi, tadi kan katanya hutangnya 50 juta di awal. Saya 2 kali kena hutang. Pertama di tahun 2013, saya punya hutang, sampai 2018, lunas 5 tahun. Waktu itu saya caranya cicil lah, 10 juta setahun gitu ya. Lama sekali. Nah, tapi yang kedua, kena lagi gitu loh. Kena lagi. Yang kedua, pas kena lagi ini, saya kan pusing. Dan kayak bilang, ya Allah, baru aja kemarin saya ini lunas hutang. Kok sekarang kena lagi? Akhirnya saya memilih jalur yang berbeda. Nggak pakai kerja. Karena pakai kerja, kemarin saya hutang 50 juta, 5 tahun baru beres. Yang pas kena kedua, itu 45 juta. Saya memilih jalur yang berbeda. Saya masuk pondok pesantren, saya ngafal Quran, 3 bulan keajaiban itu terjadi. Dilunaskan hutangnya. Nah, sekali lagi, abang kakak, tadi saya di awal saya disclaimer, keajaiban itu adalah milik mereka yang percaya. Kalau antum percaya bahwa amalan ini akan menjadi wasilah hutang-hutang lunas, ahlan. Tapi kalau antum nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya karena sekali lagi keajaiban itu adalah milik mereka yang percaya. Dan saran saya, ya kalau antum percaya, maka saya berdoa semoga antum dapat banyak keajaiban malam hari ini. Dan untuk abang kakak yang berada sekalian yang berada yang belum masuk grup jadi hafizquran.com, saya ajak untuk abang kakak baca Quran di jadi hafizquran.com, bisa setoran hafalan, bisa setoran bacaan. Kemudian abang kakak juga kalau pingin privat tentang tahsin, tajwid Quran. Nah, kita punya namanya jadi hafizquran.com. Apa namanya? Jadi hafizquran.com. Dan untuk abang kakak itu free akses untuk masuk. Bayarnya pakai infak terbaik saja, ya. Ini kita ada tulis jadi hafizquran.com. Nah, sebelum itu saya mau nanya,
Ada nggak dari abang kakak yang pengen lebih dekat, mendekatkan dirinya kepada Al-Quran? Kan gini nih, kita udah dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan satu-satunya zat yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling gampang adalah ya dengan Al-Quran. Benar ya? Dengan Al-Quran. Maka saya ingin mengajak abang kakak ibu sekalian, yuk kita dekati Quran, maka keajaiban akan mendekat kepada diri kita. Ya, mau ikut join? Jadi penghafal Quran, jadi pembaca Quran, jadi penyimak Quran, jadi sahabat Quran, klik saja jadi hafizquran.com. Berapa bayarnya Ustadz? Bayar dengan infak terbaik. Bahkan saya ingin bilang itu gratis sebenarnya. Cuman kan ada biaya operasional, ada biaya guru, ada biaya kuota segala macam, biaya kantor. Nah, infak terbaik saja untuk mensupport dakwah Quran ini. Kira-kira mau ikutan nggak? Ya, jawab di kolom komentar. Kalau saya ajak lebih dekat ke Quran, kira-kira mau ikutan nggak? Lebih dekat kepada Quran. Dan ini amaliyah yang sangat dahsyat. Karena kenapa? Satu huruf berbalas kebaikan, 10 kebaikan. Dan itu yang mungkin menjadi wasilah, kita tuh dimudahkan rezekinya sama Allah, karena kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah yang maha sang pemberi solusi. Ya kan? Allah yang sang maha bisa melunaskan hutang kita. Allah yang bisa membuat rezeki itu datang dari segala macam arah. Dan supaya kita bisa dapat keajaiban, maka dekat-dekat kepada sesuatu yang bernama mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Mukjizatnya adalah Al-Quranul Karim. Ya, saya pikir saya cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan di kolom komentar tadi ya, di kolom komentar. Silakan antum tulis, antum catat di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Tapi kalau ada yang mau konseling tentang apa namanya, konseling tentang hutang, nah nanti itu private. Duduk dulu, nanti sambil nunggu. Duduk dulu, ini Zoom bentar. Kalau ada yang mau privat, ada yang mau konseling, itu bisa banget nanti by Japri, by telepon, ya, kepada tim dari Masjid Al-A'raf Mulia. Karena kalau sekarang mau konseling, pasti lama. Karena ada cerita, Ustadz saya begini-begini. Panjang nanti ceritanya. Dan kadang bicara tentang hutang, ini bicaranya privasi. Ya kan? Ini bicara apa? Privasi. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa dibuka gitu loh, ya. Betul Kak Ustadz, kalau mau dibilang rezeki harus ikhlas dulu, berbagi agar lunas hutang-hutangnya. Banyak caranya Kak, dan nggak bisa disamakan. Cara saya dengan cara kakak, cara saya dengan cara orang itu beda-beda. Tapi gini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Amalan mana yang membuat antum itu yakin bahwa amalan itu akan membuat keajaiban itu datang. Ada orang dengan sholawat, ada orang dengan sedekah, ada orang dengan Quran, ada orang dengan sholat tahajudnya, sholat hajatnya. Nah, kalau kita bingung, lakukan saja semuanya. Tapi kalau saya pribadi, yang paling dahsyat bagi saya adalah saat kita mendekat kepada Quran, saat itu Allah datangkan banyak keajaiban. Karena Quran itu kan sumber mukjizat. Quran itu mukjizatnya Rasulullah SAW yang masih bisa kita pegang, kita sentuh sampai hari ini. Maka saat kita mendekat kepada mukjizat, maka saat itu juga hidup kita penuh dengan keajaiban. Oke, gitu ya. Maka yuk ikut jadi hafizquran.com. Dan jangan lewatkan satu hari tanpa hidup bersama Al-Quranul Karim. Ayo terakhir, sebelum saya tutup, mau ikutan enggak? Jadi hafizquran.com. Siap nggak jadi penghafal Quran? Siap nggak jadi sahabat Quran? Siap nggak jadi orang yang makin dekat dengan Quran? Siapa yang siap? Saya doakan semoga dimudahkan hidupnya sama Allah SWT. Bagaimana cara menyadarkan teman bahwa rezeki itu dari Allah? Ya nggak bisa. Yang bisa bikin sadar, yang bisa ngasih hidayah itu hanya Allah. Ya kita cuman fadzakir innama anta mudzakir. Kita hanya bisa untuk apa?
untuk mengingatkan saja, ya. Nggak bisa kita menyadarkannya, tapi kita bisa hanya mengingatkan saja. Baik, abang kakak ibu sekalian, saya rasa cukup kiranya kajian malam hari ini. Waktu yang singkat, semoga penuh berkah. Assalamualaikum Pak Ujang. Masya Allah, udah lama saya tak melihat wajah Pak Ujang nih. Sehat ya Pak Ujang ya? Nah, Ustaz, ah, alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Siap. Kalau begitu, saya izin ya menutup materi kita malam hari ini. Kira-kira ada ilmu yang didapat? Ada manfaatnya materi kita malam hari ini? Dapat Banyak, sesuatu? Ustaz. banyak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa tadi yang bebas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Semoga yang hadir di sini Allah jadikan rezekinya penuh dengan keberkahan. Allah banyakkan rezekinya datang min haitsu la yahtasib dari segala macam arah. Allah jadikan orang kaya yang bahagia, orang kaya yang dermawan, orang kaya raya yang bertakwa. Dan Allah jadikan antum semua yang punya hutang, Allah selesaikan hutang dengan cara-cara Allah. Yang belum ke Baitullah, Allah panggil ke Baitullah. Yang belum punya hutang, jangan sampai terjebak dengan hutang. Dan saya doakan segala hajat antum terkabul, segala mimpi antum Allah wujudkan. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa juga di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Ihsan Septiadi. Sungguh materi yang sangat luar biasa. Insya Allah materi-materi yang sudah disampaikan, doa-doa yang sudah disampaikan kepada kita bisa kita amalkan sehingga semua masalah, semua hutang yang saat ini sedang kita punya dibebaskan, dilunaskan dengan cara-caranya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, oleh Ustadz kita bahwasanya salah satu amalan selain dari doa yang sudah kita pelajari pada kajian malam hari ini, amalan yang bisa membuat kita terbebas dari hutang-hutang yang kita miliki adalah caranya dengan cara mendekatkan diri kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kepada ayah bunda abang kakak sekalian yang ingin ikut di dalam komunitas Quran, bersama-sama kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran setiap harinya tanpa ada tiada hari tanpa Al-Quran, maka boleh bergabung bersama dengan kami di gerakan di jadihafizquran.com. Untuk bergabung di jadihafizquran.com, ayah bunda abang kakak boleh silahkan klik link yang sudah di-share, yang sudah dibagikan di kolom komentar, atau bisa menghubungi nomor yang sudah kita bagikan di kolom komentar juga. Seperti itu ayah bunda abang sekalian. Baik, kepada ayah bunda abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga dengan kajian kita yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan juga ilmu yang luar biasa kepada kita semua, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan juga moderator mohon pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena sejatinya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah berasal dari diri saya sendiri. Saya izin mohon pamit kepada semuanya. Sampai berjumpa kembali pada kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.